Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak dosen pengampu, Bapak Rida MPD, dan teman-teman saya yang saya hormati. Di sini saya akan mempresentasikan tentang habitat linguistik. Jadi, apa itu linguistik? Istilah linguistik yang digunakan dalam bahasa Indonesia diadaptasi dari bahasa Inggris yaitu linguistik. Istilah linguistik tersebut juga dikenal dalam bahasa Belanda dan bahasa Prancis. Dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah linguistik dan dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah linguistik. Linguistik asal katanya adalah lingua. Kata lingua berasal dari bahasa Latin. Lingua berarti bahasa. Jadi dapat kita simpulkan bahwa linguistik adalah studi tentang bahasa. Linguistik adalah penelaahan tentang semua hal yang terkait dengan bahasa yang ada di dunia, menurut Maxan 1994, halaman 6. Rigo Dikdo dan Sadili dalam Pateda 2011 juga mengungkapkan bahwa linguistik adalah pengkajian bahasa secara ilmu pengetahuan, di mana tujuan utama penelaahannya adalah mempelajari suatu bahasa secara deskriptif terkait dengan istilah lingua yang berasal dari bahasa Latin tersebut. Dalam bahasa Spanyol dikenal dengan istilah langue dan dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah langue dan parole. Langue mengacu pada sistem bahasa tertentu seperti bahasa Inggris, Mandarin, atau bahasa Jawa. Langue sifatnya sangat abstrak. Menurut Hidayat, langue merupakan sistem yang dimiliki secara bersama oleh setiap anggota masyarakat. Linguistik. Pada prinsipnya, setiap ilmu tidak terkecuali linguistik telah mengalami 3 tahap perkembangan, yaitu tahap spekulasi, tahap observasi dan klasifikasi, dan tahap perumusan teori. Pada tahap spekulasi, pembahasan dan penyimpulan tentang sesuatu tidak didukung oleh bukti-bukti empiris dan tidak dilaksanakan berdasarkan prosedur tertentu, tetapi secara spekulatif. Umpamanya, sebelum akhir abad ke-17, seorang filsuf Swedia menyatakan bahwa Tuhan di surga berbahasa Swedia. Nabi Adam berbicara dalam bahasa Denmark dan ular berbicara dalam bahasa Prancis. Kalau ditanya apa buktinya dan bagaimana membuktikannya, tentu jawabannya secara spekulatif karena sulit membuktikannya. Ini apa yang dikemukakan oleh filsuf Swedia itu sulit diterima. Pada tahap observasi dan klasifikasi, kegiatan para linguis baru sebatas mengumpulkan data, kemudian mengklasifikasikannya tanpa diikuti dengan penarikan simpulan. Sebelum kemerdekaan, para linguis pada umumnya bekerja hanya sampai tahap observasi dan klasifikasi. Pada tahap observasi dan klasifikasi, para linguis mengidentifikasi bahasa-bahasa yang ada di Nusantara. Pada tahap perumusan teori, kegiatan yang dilakukan oleh para linguis berusaha untuk memahami permasalahan dasar dan mengajukan pertanyaan terkait dengan permasalahan tersebut berdasarkan data empiris yang telah ditemukan. Setelah itu, para linguis merumuskan hipotesis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Kemudian, para linguis menyusun teks untuk menguji hipotesis terkait dengan tahapan perkembangan ilmu tersebut. Linguistik sudah mengalami ketiga tahap perkembangan ilmu itu. Dengan demikian, linguistik saat ini sudah dapat dikategorikan sebagai telah ilmiah. Selain sudah menghasilkan simpulan atau teori yang dirumuskan juga tidak bersifat spekulatif tetapi berdasarkan data empiris. Yang terakhir, manfaat mempelajari linguistik. Mempelajari linguistik memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, pemahaman mendalam tentang bahasa. Ini memberikan wawasan mendalam tentang struktur, fungsi, dan evolusi bahasa, membantu pemahaman mendalam tentang komponen-komponen bahasa. Yang kedua, kemampuan analisis yang lebih baik. Mengembangkan keterampilan analisis dalam memahami dan menganalisis teks, kalimat, dan bahasa secara keseluruhan. Yang ketiga, peningkatan kemampuan berbahasa. Mempelajari linguistik dapat meningkatkan keterampilan berbahasa termasuk pemahaman tentang makna kata dan struktur kalimat. Yang keempat, komunikasi antar budaya yang lebih baik. Ini dapat membantu dalam memahami dan menghargai perbedaan budaya melalui pemahaman mendalam tentang bahasa dan makna yang terkandung di dalamnya. Yang kelima,
Pengembangan keterampilan berpikir logis. Mempelajari linguistik dapat mengembangkan keterampilan berpikir logis dan analitis. Karena linguistik sering melibatkan pemecahan masalah dan analisis struktur bahasa. Dan terakhir, kontribusi pada bidang teknologi bahasa. Ini memberikan landasan untuk pengembangan teknologi bahasa, termasuk pemrosesan bahasa alami dan pengembangan aplikasi berdasarkan kecerdasan buatan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.